Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semua pemirsa channel ini. Sudah lama saya tidak mengupdate materi-materi yang berhubungan dengan absid ya. Kemarin banyak atau beberapa yang saya tampilkan adalah demo dari aplikasi. Oke, kali ini saya mau membahas topik tentang pengaturan akses atau biasa kita sebut action ya, yang ada di behavior. Jadi di dalam aplikasi kita itu untuk melakukan tugas-tugas dalam rangka melakukan sebuah eksekusi itu membutuhkan akses behavior ini. Behavior ini secara default jika kita memiliki atau mengimpor data, mengimpor tabel, contohnya seperti ini, customer. Jika kita mengklik update, adds, dan delete, maka secara otomatis untuk tabel yang bernama customer ini di dalam behaviornya, secara sistemnya dia akan muncul tiga action, yaitu delete, edit, dan add. Adapun yang lain-lain ini seperti call phone, send SMS, dan view map, ini apabila tipe-tipe kolom yang ada pada tabel kita itu seperti call dan send SMS ini adalah tipenya tipe phone. Kemudian kalau view maps itu kemungkinan ada dua, yaitu tipe let long dan tipe address. Ini kita pahami dulu behavior yang default yang akan muncul apabila kita mengimport suatu tabel. Apabila kita mengimport dengan read only, maka semua action atau behavior di sini tidak akan muncul untuk tabel customer. Misalnya kita buat dia read only, terutama yang tiga tadi, yaitu add, update, dan delete. Misal kita save, tentu untuk phone sama let long karena di datanya sudah muncul, itu berhubungan dengan pengaturan tipe kolom, bukan berhubungan dengan tipe dari tabel itu sendiri. Nah, di sini hilang, yang tiga tadi hilang, jadi tinggal yang hubungannya dengan tipe kolom. Coba kita semisalnya kita ubah, ini fontnya kita ubah, misalnya menjadi teks semua, yang gampang kita ganti long text, address juga kita ganti long text, kemudian lat long juga kita ganti long text, maka semua akan hilang, semua behavior yang ada di tabel customer. Nah,
tidak ada action di dalam customer karena kita matikan semua akses yang memungkinkan kita melakukan baik menambah, mengedit maupun nomor telepon, alamat, kemudian peta, let long, itu kita hapus semua. Lalu muncul error-error seperti ini. Ini karena berhubungan dengan action yang ada di dalam aplikasi kita, yaitu jika kita baca adalah action form cannot apply to customer, karena ini adalah bentuknya form. Tentu form harus memiliki action untuk add atau menambah. Maka ketika sebuah tabel itu kita hilangkan semua akses untuk edit, tambah maupun delete, maka yang tersisa adalah tampilan detail saja. Apabila kita membuat UX dengan tipe form, maka akan tertolak, akan terjadi error seperti ini. Nih, jadi error. Harusnya hanya detail saja. Tipe kolom dengan tipe form akan ditolak. Jika itu bukan UX bikinan sendiri, default, maka dia otomatis ketika kita save otomatis akan terdelete dengan sendirinya. Saya kira itu untuk dasar dari pemahaman pengaturan dari sebuah tabel, akses sebuah tabel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Update ini akan memberikan akses kepada kita bisa mengedit isi dari tabel customer. Add itu untuk menambah, delete untuk mendelete atau menghilangkan. Kemudian kita juga bisa mengaturnya di sini. Di sini keterangannya sudah lengkap. Coba kita baca di atas. Jadi ekspresi-ekspresi seperti read only, update only, add and update, delete only, update and delete, add and delete, and all change, itu bisa kita atur jika kita menggunakan user email, artinya email tiap masing-masing email pengguna aplikasi ini kita bisa atur masing-masing. Semisalnya email A itu hanya bisa melakukan atau hanya bisa melihat aja read only biasanya taruh di belakang karena ini adalah opsi ketika semua akses sudah kita atur, maka selain yang diatur berarti hanya bisa melihat saja. Update only berarti hanya bisa update saja. Misalnya kita hanya ingin form ini diupdate saja, tidak boleh di delete, tidak boleh ditambah. Semisalnya approval ketika entry sudah masuk atau semisalnya proposal sudah masuk, atasan kita tidak diperbolehkan edit, misalnya dia hanya bisa approve saja, jadi hanya bisa mengubah satu kolom yang nilainya katakanlah tadi open jadi approve, itu bisa kita atur seperti itu. Jadi email atasan kita atur jadi update dengan menggunakan fungsi switch user email all change. Kemudian kita selain user email ini adalah identitas dari yang sedang
menggunakan aplikasi itu. Identitasnya bisa macam-macam, bisa menggunakan user email, bisa menggunakan semisalnya kita cuma ada 2, user dan admin. Kita bisa semisalnya user role itu hubungannya dengan pengaturan di user. Jadi user bisa kita atur jadi admin dan hanya bisa jadi user saja, itu bisa. Jadi di sini nanti tidak user mail tapi user role. Bisa juga kita menggunakan user setting kita bisa atur di sini. Semisalnya user settings nama gitu, user settings nama, semisalnya langsung user setting nama, maka orang yang login menggunakan nama, semisalnya namanya A, bisa update only, namanya B, bisa all change, itu bisa. Atau apabila kita menggunakan user settings itu untuk mengatur level, jadi kita bisa melakukan lookup. Misalnya kita sudah memiliki tabel user. Tabel user itu adalah tabel yang berisi, misalnya kita memiliki sebuah tabel. Di sini kita tidak memiliki, tapi user setting itu letaknya di sini. Jika belum jelas tentang user setting, Anda bisa melihat video sebelum saya yang judulnya login atau judulnya per user settings. Di situ mengupas bagaimana user setting itu bisa menjadi alternatif identitas orang yang melakukan atau menggunakan aplikasi kita. Jadi per user settings ini kalau saya identifikasikan adalah dia tabel tapi tabel virtual yang tidak ada di spreadsheet atau di database kita. Kita tidak bisa melihat data di sini, dia hanya virtual, tapi dia bisa menampung data-data ribuan secara bersamaan untuk mengidentifikasi masing-masing orang yang menggunakan aplikasi yang kita buat. Misalnya kita buat username dan password, misalnya. Di sini saya pakai username dan password. Syaratnya jangan lupa apabila kita untuk mengaktifkan agar terbaca username dan password ini harus kita centang. Di show-nya harus kita centang. Itu syaratnya. Dan username ini bisa logikanya seperti ini. Jadi ketika orang mau memakai aplikasi ini, dia harus melakukan pendaftaran ke dalam aplikasi. Ini customer, harusnya di sini ada tabel user. Di sini user sebagai pemakai, karena ini adalah toko online yang disebar. Ini digunakan sekaligus untuk mengidentifikasi siapakah yang sedang menggunakan aplikasi ini. Untuk bisa menggunakan itu harus melewati login ini. Agar apa? Agar nanti ketika dia transaksi, dia bisa diidentifikasi, yang transaksi si A atau si B.
atau si C itu dia memiliki identitas yaitu username dan password. Kombinasi keduanya inilah yang jadi key bahwasanya si A adalah A dan B adalah B. Seperti itu. Untuk tingkat lebih lanjut, untuk video-video yang belakangan, saya hanya menggunakan parameter username saja. Username karena apa? Karena dengan satu parameter itu tentu tulis pengerjaan aplikasinya lebih singkat karena aplikasinya tidak terlalu panjang. Kemudian juga kita bisa simple. Username itu kita bikin jadi K, otomatis tidak ada username yang double karena dia jadi K. Jadi tidak mungkin akan terjadi kesamaan. Sama seperti di sini. Jadi username dan password saya jadiin K. Otomatis orang yang daftar itu tidak mungkin memiliki username dan password yang sama. Kalaupun username-nya sama, password-nya harus beda. Kalaupun password-nya sama, username-nya harus beda. Jadi kombinasi antara keduanya. Oke, mungkin ini untuk penggambaran bahwasanya kita memiliki data di sini dan juga user setting ini sebagai identitas untuk memanggil bahwasanya orang tersebut sudah mendaftar. Kembali ke tabel tadi, pengaturan. Jadi, karena kita memiliki identitas itu kombinasi antara username dan password, dan kita pengen mengatur level, maka di sini kita bisa menulis lookup. Mau nggak mau kita melookup karena modal kita hanya dua ini untuk mengidentifikasi siapa sih yang sedang menggunakan aplikasi ini. Jadi kita concat saja keduanya, password kemudian kita reference ke tabel customer dengan reference dari ID customer yang berisi kombinasi antara user setting username dan user setting password. Jadi sudah cocok. Kemudian kita panggil level. Nah, di sini baru kita sudah ketemu, sudah dapat levelnya. Oke, misalnya ini untuk ngecek mana yang sudah pas, mana yang belum. Semisalnya jika levelnya itu adalah sebagai customer, dia bisa update only. Kemudian jika dia admin, dia bisa merubah semuanya. Jika jika orang belum daftar, bisa mengakses semuanya. Misal kayak gitu. Jadi gambarannya kita memanggil level, kemudian untuk mengatur di sini, dan level itu ini lebih ringkas bila kita memiliki ribuan pengguna aplikasi.
dengan mengkategorikan level-level itu. Jadi pengaturan di aplikasinya tidak terlalu ribet. Oke, saya kira itu untuk yang pengaturan di tabelnya, saya kira cukup. Kemudian selain di sini, behavior bisa kita atur juga di, tentunya action bisa kita atur di behavior. Misalnya kita save dulu. Jika kita tidak mengatur di sana, kita juga bisa mengatur di aplikasinya di sini. Semisalnya only if this condition true-nya itu diisi sama seperti kita mengisi waktu di tabel tadi. Semisalnya kondisinya boleh atau action ini boleh dieksekusi itu jika levelnya apa, itu bisa menggunakan suite user email tadi, bisa menggunakan suite pakai user setting lookup tadi. Dan bagusnya di sini itu, di sini ada, kita bisa memilih untuk need confirmation. Jadi need confirmation ketika kita menambahkan maka akan ada konfirmasi. Biasanya apakah benar Anda akan menambah produk dan segala macam. Itu untuk pengaturan di sini, di mana, di behavior. Oke, selanjutnya yang lebih dekat lagi, kita mengatur bisa di slice. Misalnya my account berarti ini customer, tapi kita pengen dia hanya bisa mengedit saja. Jadi tinggal di klik update saja. Jadi bisa diedit, tapi tidak bisa di delete, atau bisa di update sama di delete saja. Itu bisa. Atau Anda mengaturnya di atas. Tapi di sini harus sesuai. Misalnya ini tetap semua ditambah, tapi actionnya hanya pengen edit dan delete, itu bisa menggunakan slash action di sini. Oke, itu pengaturan yang lain untuk pengaturan behavior di slice, lewat slice. Selanjutnya adalah pengaturan di UX. Pengaturan di UX juga bisa dilakukan di beberapa tipe dari UX. Contoh, ini tipe card. Kita bisa mengatur action apa yang bisa dilakukan di tampilan ini. Misalnya, dan di tipe ini itu cukup banyak untuk pengaturan actionnya. Misalnya ini kita bisa pilih apa aja yang available di tampilan ini. Tentu berdasarkan baik itu slice maupun berdasarkan tabel, akses tabel yang depan kita ini. Di sini sudah kita saring, sudah disaring di sana, maka otomatis di sini adalah sisanya. Kecuali memang di awal nggak disaring. Untuk pengaturan full itu memungkinkan dilakukan di tipe
cut ini. Jadi tipe cut ini fungsinya mirip seperti yang depan tadi di ini. Jadi ini bisa memotong akses action-action yang sebelumnya tidak diatur. Ini banyak di sini, ada 1, 2, 3, dan 4 yang bisa diatur. Kemudian tampilan seluruhnya ini juga bisa diatur. Tentu yang lain juga ada, semisalnya tampilan list kita, semisal kita copy dulu. Semisal kita pilih tipe list, itu pengaturan behaviornya itu satu, itu di semua kita klik dimanapun di bagian ini bisa kita pilih actionnya apa. Kemudian di sini ada 3, jadi di sini ada 4 action, yang tadi 5, ini 4, cukup banyak. Jadi masing-masing ini bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dalam bentuk foto, ini tidak ada, hanya 1 aja. Begitu juga dengan backdrop, ini hanya 1 action saja yang bisa memungkinkan diatur. Oke, untuk cut pengaturan action cukup sekian. Kemudian untuk onboarding tidak ada untuk pengaturan behaviornya. Jadi behaviornya memang untuk tipe onboarding ini hanya menampilkan slide saja, jadi tidak ada action yang bisa ditampilkan, baik itu overlay maupun prominent. Jadi hanya bisa menampilkan slide seperti ini. Kemudian tipe form ini dia bisa sebenarnya secara umum tidak ada behavior yang bisa berlaku di sini. Nah, kita hanya bisa memilih behavior di sini. Jadi mau delete, edit, atau add. Jika formnya tersimpan. Di sini ada action, tapi di sini sebenarnya actionnya ini lahir karena tipe referen dari kolom. Jadi kita mereferenkan, maka kita bisa mengatur akan tampil tambahan ke kolom yang referen yang dituju. Seperti ini. Tidak banyak pengaturan untuk membuat behavior, bisa menggunakan trik-trik seperti membuat tipe enum kemudian diisi dengan behavior, tapi saya rasa kurang efektif untuk penggunaan di form. Jadi triknya itu dia menggunakan autosave yang seolah-olah ketika ngeklik enum itu nilainya yang berubah itu otomatis formnya akan tersave. Jadi tanpa perlu ngeklik save di sini dia akan tersave. Itu saja. Jadi dia memanfaatkan fitur autosave ini untuk membuat seolah-olah terjadi tindakan, padahal itu bukan dari action behavior di sini. Oke, selanjutnya dashboard. Untuk dashboard sebenarnya bisa
bisa diatur behaviornya. Pengaturan behaviornya untuk dashboard adalah di sini, yaitu tampilan untuk overlay. Nah, include show column in detail view. Kemudian dashboard, kita show overlay action in dashboard. Jadi jika kita ini semisalnya kita bikin dashboardnya itu kita tambah kolom produk atau kolom katalog, kemudian my chart, coba kita save. Seperti ini, maka dia akan muncul ini. Bisa kita tampilkan di sini untuk behaviornya. Jadi itu saja untuk di dashboard. Untuk pengaturan hanya di option, kemudian diatur, itu bisa memunculkan. Kemudian jika chart, untuk di chart tentu saja untuk behavior itu tidak ada. Behaviornya tidak ada pengaturan di sini, sama seperti di onboarding. Kemudian kalau map tentu bisa mengikuti. Jadi dia bisa menambah, misal kita ubah customer. Nah, tentu dia bisa mengubah. Tergantung tabelnya ini ada actionnya atau tidak. Oke, kemudian detail untuk cut, tentu cut sama seperti pengaturan cut. Untuk kita bahas yang klasik saja. Untuk yang klasik ini kita bisa mengatur di sini, bisa overlay, dia juga bisa prominent, dia juga bisa inline. Oke, kita coba semisal itu kita detail customer, kita ke customer, misalnya delete kita taruh di overlay. Nah, ini muncul di sini tampilan overlay, atau kita taruh di prominent. Overlay berarti si edit tadi overlay. Kita taruh di prominent, seharusnya muncul di sini.
jika kita taruh di display inline. Kita bisa taruh di, kita pilih kolom yang mana. Tapi actionnya ini adalah action delete semuanya ya, delete satu row ya. Kemudian untuk overlay ini prominent kita belum punya. Semisal kita actionnya ini set value customer ID, semisalnya kita mau buat A, kita buat displaynya prominent. Nah, kita save dulu. Oh, tidak bisa dimodif ternyata, karena sudah berubah. Semisal ini. Nah, ini udah muncul di sini. Ini pengaturan display prominently, kemudian overlay ini inline. Kita kembali lagi ke tadi, kemudian kita ke galeri. Galeri juga sama, kita tidak bisa melakukan action, tidak ada pengaturan aksi di sini kecuali add ya, kecuali add di overlay itu bisa. Jadi tadi kita kembalikan yang add-nya, semisalnya tadi add-nya kita ganti ke overlay, maka dia akan muncul. Itu aja untuk pengaturan di display tipe galeri. Kemudian tabel. Untuk tabel di sini ada, tetapi kita bisa melakukan tambahan edit di sini. Ini adalah fitur baru. Jadi kita bisa klik di sini, kemudian tabel-tabel yang memang bisa diedit, yang nilainya tidak pasti atau tidak dirumus, dia bisa diedit langsung di sini. Kemudian setelah melakukan edit semuanya, baru di save di sini. Nah, kita save, maka sudah tersave. Oke, untuk tabel itu saja. Kemudian di tag. Untuk di tag ini juga cukup banyak untuk pengaturan behaviornya, dan bisa diatur sama seperti kita di slice tadi. Jadi kita mau apa aja nih yang ditampilin, itu bisa. Nah, ini mirip seperti card tadi, justru ini actionnya tidak terbatas, bisa banyak.
Ini adalah karakter dari tipe deck. Dia juga bisa overlay di sini. Kemudian yang terakhir adalah tipe kalender. Tipe kalender tentu hanya satu saja, yang overlay saja yang bisa dilakukan action. Selain itu tidak bisa. Saya kira sudah cukup panjang videonya dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana mengatur atau mengelola sebuah aplikasi atau action sehingga action itu efektif dan aman. Artinya memang orang yang aksesnya tidak boleh menambah, tidak muncul action ad. Begitu juga dengan action-action yang lain. Jadi kita bisa mengatur di beberapa tempat tadi. Yang pertama adalah di tabel, pengaturan di sini. Kemudian juga bisa di sini security, kemudian silakan filter. Semisalnya ini filter per row. Jadi semisalnya yang ditampilkan hanya tahun 2016 atau tahun 2017 saja, itu bisa diatur per row di sini. Tetapi untuk action tidak ada hubungannya. Untuk action adalah di sini 1, kemudian 2 tadi di slice tadi bisa atur di sini. Jadi tabel, kemudian dia masih bisa diatur di sini. Kemudian di sini slash bisa ditambah. Kemudian yang ketiga tentu di sini ini adalah induk dari kita membuat action. Kemudian yang keempat adalah di UX yang semuanya sudah kita lihat tadi, bagaimana pengaturan action atau behavior di UX masing-masing tipe. Oke, video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka silakan like. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin saran bisa ketik di kolom komentar. Silakan di subscribe untuk mengikuti terus video-video dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.